Yang jelas, informasi bahwa jam senja hari ini tadi, UIN Walisongo Semarang telah didatangi Mabes Polri, yang harapanku berlalu bersama nafas yang ku lepas. Sepulangku di kotaku, aku terima kabar senja UIN didatangi Mabes Polri. Tempatku bergerak untuk negeriku. Jawaku bukan tarim, Jawaku milik para anak negeri. Biasanya kalau saya ngonten suka pakai prolog. Khusus konten kali ini saya tak akan pakai prolog. Kita langsung kepada intinya. Ini adalah keterangan kesaksian dari dosen UIN Walisongo Semarang, yang kemarin sore ada Mabes Polri datang menemui pihak panitia, dan beginilah jalan ceritanya sampai sang dosen itu meneteskan air mata gara-gara peristiwa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Catat satu, ini bukan kemenangan mereka, saudara. Ini kemenangan kita. Enggak, mereka enggak menang. Ini kita yang menang. Kita yang menang. Kalau tidak terjadi diskusi itu, kita yang menang. Ya, pihak Kiai Imad yang menang. Coba dengarkan nih sama-sama. Wabarakatuh. Karena banyaknya WA yang masuk ke saya, mohon maaf saya tidak bisa menjawab semuanya. Dan banyak podcast yang meminta saya untuk tampil bersama. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab. Tapi untuk menghilangkan kekecewaan dari WA, permintaan kepada saya terkait dengan isu viral acara seminar internasional di UIN Walisongo Semarang, bahasa yang paling tepat mungkin besok akan disampaikan oleh ketua panitia, atau Allah punya rencana lain. Yang jelas, informasi bahwa jam senja hari ini tadi, UIN Walisongo Semarang telah didatangi Mabes Polri, yang ditemui ketua panitia pelaksanaan seminar internasional, berbincang tentang pelaksanaan 11 September 2024 terkait dengan pemetaan dan lain sebagainya yang berkembang di lapangan, yang memunculkan sebuah rencana yang besok akan disampaikan langsung oleh ketua panitia yang lebih berhak untuk menyampaikan itu. Tapi yang pasti benar, sore tadi Mabes Polri mendatangi UIN Walisongo Semarang dan ditemui oleh Prof. Arief Junaidi. Terlepas dari realitas berita yang saya paparkan ini, saya ingin menutup dengan sebuah sajak untuk menjawab dan setidaknya menghilangkan kekecewaan teman-teman yang sudah merencanakan hadir, bahkan sudah izin cuti, bahkan sudah ada yang pesan hotel, dan bahkan sudah menaruh harapan yang sangat kuat dan luar biasa, yang ingin langsung datang di tempat acara pada tanggal 10 September, yang memang acara itu terbuka untuk umum, atau yang menunggu-nunggu melalui streaming yang akan menyiarkan langsung acara 10 September. Untuk menghilangkan kekecewaan itu semua, saya ingin membaca saja sebagai penutup penjelasan singkat saya. Negeriku, hari ini senja berlalu, harapanku berlalu bersama nafas yang ku lepas. Sepulangku di kotaku, aku terima kabar senja UIN didatangi Mabes Polri. Tempatku bergerak untuk negeriku. Sejak 1998 berulang kembali, sebelum kematian menjemput. Seperti baru kemarin, aku bersama melawan kepalsuan. Senja kesedihan berlalu, rasa geram berat ku lepas pada wajah-wajah asing di tanah negeriku. Jawaku bukan tarim, Jawaku milik para anak negeri. Diamku sejuta harapan pahlawan negeri.
dalam tasbih para kekasihmu. Saya ingin mengulang sekali lagi, lalu saya akan berdoa dengan doa para leluhur masyarakat Jawa. Negeriku, hari ini senja berlalu. Harapanku berlalu bersama nafas-nafas yang kulepas. Sepulangku di kotaku, aku terima kabar senja UIN didatangi Mabes Polri. Tempatku bergerak untuk negeriku sejak 1998 terulang kembali. Sebelum kematian menjemput, seperti baru kemarin, aku bersama melawan kepalsuan. Senja kesedihan berlalu, rasa geram berat lepas pada wajah-wajah asing di tanah negeriku. Jawaku bukan tarin, Jawaku milik para anak-anak negeri. Diamku sejuta harapan pahlawan negeri dalam tasbih para kekasihmu. Allah wujud, Muhammad lagi wujud. Apa meneh sira ingsun ani wujuda, ya sira ya ingsun ing asmane Allah. La ilaha illallah. Jujur, saya pribadi bukan sedih karena diskusi itu kemudian dibatalkan. Debat itu kemudian dibatalkan di UIN Semarang. Bukan itu yang saya sedihkan. Tetapi ternyata banyak instrumen pemerintahan, lembaga-lembaga negara yang sudah dikuasai oleh mereka, atau bukan dikuasai oleh mereka. Mereka mampu membisiki, ya, lembaga-lembaga pemerintahan, hingga pada akhirnya lembaga itu nurut, bisikan mereka itu diikuti, dituruti. Itu yang saya sedihkan. Karena kalau diskusi di UIN Wali Songo Semarang, dengan terjadinya demikian, kalau memang benar nanti di tanggal 10 itu tidak terjadi debat ilmiah, diskusi, maka kita menang. Pihak Kiai Ima dan kawan-kawan itu menang. Menang telak ini. Ya, menang telak. Bahkan udah final. Final. Yes. Kelihatan sekali mereka menggunakan segala upaya untuk menghentikan pembongkaran oleh Kiai Ima dan kawan-kawan tentang nasab mereka. Tetapi secara tidak langsung, ketika mereka menghentikan upaya pembongkaran itu, upaya diskusi debat ilmiah itu, secara tidak langsung mereka sedang bunuh diri. Mereka kemudian sedang menerangkan kepada publik bahwa mereka ya tak mampu menjawab apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan merungkatkan mereka. Itu. Jadi semakin tidak terjadi perdebatan karena ada intervensi, semakin cepat kita menarik kesimpulan 100% bahwa mereka memang bukan zuriyah Nabi. Begitu ya. Udah. Seperti itu, saudara. Satu kali lagi sedih. Tapi ya kita harus tertawa. Realitas politik mengatakan demikian. Susah juga kemudian kita menolak dan menafikan kekuatan politik mereka. Secara nasional kekuatan politik mereka itu ya besar. Mau tidak mau, suka tidak suka, diakui atau tidak, saudara. Kelompok Balawi ini kan ada di pemerintahan, ada di non pemerintahan. Ada yang mungkin main drama sebagai kelompok yang menyerang terus pemerintahan. Pada akhirnya ketika marganya kemudian diutik-utik, ya mereka bersatu. Mereka kenapa diakui? Ya karena ada umat. Mereka kemudian kenapa dijadikan instrumen yang cukup penting di negara ini? Ya karena ada pribumi-pribumi yang menjadi muhibin. Orang yang kemudian punya basis massa itu ya wajar diakomodir untuk kepentingan politik. Maka kita copot dulu tuh muhibinnya dengan kesadaran penuh bahwa mereka punya niatan buruk. Ya wis, mereka lambat laun juga tidak akan diakui. Dan sekarang sedang menuju ke sana. Ya, kita sedang mentransfer terus kesadaran kepada anak bangsa untuk melepaskan diri dari jeratan doktrin mereka, lalu meninggalkan mereka, lalu mereka tidak akan jadi apa-apa. Wis, tidak diakui oleh siapapun aja. Karena konsepnya seperti itu. Selama masih banyak muhibin, selama itu instrumen mereka akan terus dihitung oleh ya orang yang punya kepentingan politik. Dan itu wajar. Kita mungkin sekarang punya tugas yang lebih besar daripada biasa-biasanya untuk mentransfer kesadaran secara cepat kepada masyarakat agar melepaskan doktrin yang selama ini mereka kemudian tanamkan. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kemenangan kita, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.